Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Oktavia. Saya perwakilan dari FRI 031. Berikut kami akan menjelaskan atau mempresentasikan final report praktikum perancangan bisnis, kemudian PFT dan juga yang terakhir ada MSIS. Berikut merupakan anggota kelompok dari FRI 031. Yang pertama saya sendiri yaitu Gian Oktavia, kemudian teman saya Muhammad Nur Arifin, dan ada Tania Naya Herawati. Selanjutnya, kami akan menjelaskan gambaran bisnis dari proses bisnis yang kami buat. Indonesia termasuk ke dalam negara agraris yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan iklim dan cuaca yang baik, tentunya dapat mendukung faktor sektor dari pertanian ini. Kemudian dari sektor ini tentunya membutuhkan alat penunjang seperti bajak singkal manual. Bajak singkal manual sendiri merupakan salah satu alat penunjang dari aktivitas berkebun yang tentunya banyak diminati oleh masyarakat. Kegunaan dari bajak singkal sendiri ini untuk menggemburkan tanah yang digunakan untuk berkebun, dan juga keunggulan dari bajak singkal sendiri ini terletak dari aspek mobilitas, seperti dilihat dari bajak singkal yang dilengkapi oleh roda dan pegangan untuk lebih memudahkan operator. FRI 031 juga kemudian melihat prospek dari produk bajak singkal ini masih bisa dikembangkan. FRI 031 juga melihat masih banyak fitur atau fitur-fitur lain yang bisa ditambahkan di bajak singkal manual, dan tentunya kami berharap produk yang kami buat ini bisa bisa bersaing di pasaran dengan memperbaiki kualitas produknya. Kemudian ada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama ada segmenting, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Geografis sendiri ini, segmentasi ini digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Kemudian ada demografis, bisa dilihat atau dikelompokkan berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, ras, pendidikan, dan juga pekerjaan. Lalu ada psikografis, yaitu bisa dilihat dari variabel pola atau gaya hidup. Dan yang keempat ada behavior, dilihat dari berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Kemudian ada targeting, ini bisa dilihat segmen pasar untuk produk bajak singkal ini adalah petani, karena produk ini termasuk produk agrikultur yang membantu proses pertanian. Lalu ada positioning, produk ini, image yang ingin dibangun dari produk ini adalah produk agrikultur yang mudah digunakan karena memiliki ukuran yang ideal, aman dalam penggunaan, dan memiliki banyak fungsi dalam satu produk dengan tagline aman dan multifungsi. Kemudian ada marketing mix, yaitu 4P, yaitu ada produk, place, price, dan juga promotion. Untuk produknya sendiri ini yaitu bajak singkal manual yang memudahkan para petani dalam mengolah tanah sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dan untuk price-nya sendiri difokuskan ke daerah yang di mana penduduknya memiliki mata pencarian sebagai seorang petani. Untuk price-nya itu sekitar 1.800.000 per unit dengan harga pasaran sekitar 1.800.000 sampai 2 juta rupiah, yang diharapkan produk kami bisa bersaing dan terjual laris di kalangan industri pertanian agrikultur. Kemudian untuk promotion, kita menggunakan sosial media karena lebih mudah dijangkau di era digital seperti saat ini, dan kemudian kita melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Kemudian ada strategi dan rencana pemasaran, yaitu ada 4: potensial market, available market, target market, dan juga level of competition. Untuk potensial market sendiri, alat penunjang agrikultur untuk membantu para petani menggembur tanah. Kemudian available market itu untuk petani yang memerlukan proses penggemburan tanah seperti untuk menanam jagung, ubi-ubian, dan juga padi. Untuk target market itu kita menargetkan pada petani laki-laki dan perempuan pada usia sekitar 18 tahun sampai 50 tahun, dan kita memfokuskan pemasaran dan distribusi di wilayah Pulau Jawa. Kemudian untuk level of competition,
kita menggunakan pasal persaingan oligopoli karena perusahaan yang memproduksi banyak hanya beberapa yang menguasai pasar, sehingga kegiatan suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Kemudian di sini ada rencana produksi, bisa dilihat ada production volume, direct material cost, ada produk direct material cost, dan ada packaging dan holding direct material cost, order direct material cost, dan juga ada total direct material cost yang dihitung dari tahun 2023 sampai pada tahun 2027. Kemudian ada indirect material cost, lalu ada holding indirect material cost, dan juga ini dihitung pada tahun 2003 sampai 2027, yaitu sekitar 5 tahun. Baru ada investment cost. Untuk investment cost ini dihitung depreciation-nya dari mulai tahun 2023 sampai 2027. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tania Naya. Baik, selanjutnya yaitu merupakan investment cost dari General Administration. Di sini investment cost-nya itu ada yang pertama ada laptop, ada paket alat tulis, ada meja, kemudian kursi, storage, dan dispenser. Di sini dihitung depreciation-nya hingga tahun 2027. Selanjutnya yaitu merupakan total dari depreciation pada tahun 2026. Yang pertama itu ada machine and facilities, kemudian tools cost in 2026, kemudian ada transportation di 2026, dan general administration di 2026. Kemudian total fixed investment-nya itu sekitar 500 juta, 500, 131, 139 ribu. Kemudian depreciation cost-nya itu terdapat machine cost depreciation, tools cost depreciation, transportation cost depreciation, dan general administration depreciation. Selanjutnya itu ada maintenance cost. Di sini increasing maintenance cost-nya ini kami menggunakan 8%. Dan yang dihitung yaitu mesin drilling dan mesin bending. Total maintenance cost-nya itu dihitung hingga tahun 2027. Selanjutnya yaitu electricity cost. Nah, di sini yang dihitung dari electricity cost-nya itu ada mesin. Yang pertama itu mesin cutting, mesin welding, drilling, threading, dan bending. Semuanya itu dihitung hingga tahun 2027. Selanjutnya di sini ada rencana SDM. Yang pertama itu ada company sector, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur terkhusus yang memproduksi produk yaitu banyak singkal manual. Kemudian ada produk description, yaitu bajak singkal manual merupakan alat penunjang agrikultur untuk membantu para petani menggembur tanah. Tujuan diproduksinya bajak singkal manual ini untuk memudahkan para petani dalam mengolah tanah sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian vision-nya yaitu menjadikan FRI 031 Company sebagai perusahaan dalam bidang agrikultur dengan memproduksi bajak singkal manual. Kemudian mission-nya itu yaitu mempertahankan kualitas produk, mengembangkan produk dengan berbagai inovasi, dan memberikan garansi produk dan pelayanan terbaik kepada konsumen. Selanjutnya, di sini itu ada organizational value chain. Yang pertama itu ada support activities dan pada primary activities. Pada support activities-nya itu ada infrastruktur, ada hire management, tech development, dan procurement. Pada primary activities-nya itu ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, marketing and sales, dan services. Selanjutnya, di sini merupakan raci matrik. Pada setiap stakeholder yaitu yang pertama R-nya itu merupakan responsible, pada A itu merupakan accountable, kemudian I itu merupakan inform, dan C ini merupakan consulted. Selanjutnya, di sini merupakan organizational structure. Yang pertama itu ada CEO, ada spesialis HRD staff, spesialis financial staff, kemudian production manager, sales marketing manager, production operator, sales dan marketing staff. Di sini selanjutnya itu ada organizational structure after recruitment, yaitu terdapat CEO, production general manager, marketing and sales general manager, HRD manager, finance manager, production line head, marketing and sales supervisor, production operator, marketing and sales staff, HRD staff, dan finance staff. Selanjutnya.
Di sini merupakan supply resources needed before recruitment. Terdapat position yang pertama itu ada CEO, Specialist HRD Staff, Specialist Finance Staff, Marketing and Sales Manager, Staff Marketing and Sales, Production Manager, Operation Production, yaitu membutuhkan sekitar 1 hingga 2025, dan pada operation production ini membutuhkan 14, hingga totalnya itu 20 hingga 2025. Selanjutnya itu ada forecasting supply resources needed after recruitment, yaitu total yang dibutuhkannya sekitar 25 hingga pada tahun 2027 juga 25. Selanjutnya, di sini merupakan proyeksi keuangan. Pada proyeksi keuangan yang didapat yaitu sekitar pada tahun 2027 yaitu sekitar 2.347.610.112.000. Selanjutnya, sini yaitu ada balance sheet yang dihitung. Yang pertama itu ada aset dan ada liabilities dan owner equities. Pada aset ini yang dihitung ada current asset, intangible asset, dan fixed asset. Dan pada liabilities dan owner equities ini ada liabilities dan owner equities. Sehingga pada balance sheet dapat dilihat bahwa pada perusahaan kami itu sudah balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Arifin. Berikut yaitu feasibility analysis. Yang pertama ada NPV dan PBP. Yang pertama yaitu menghitung interest rate. Kita mendapatkan 8%. Dan selanjutnya yaitu NPV mendapatkan 300.046.105.195 rupiah. Dengan payback periodenya yaitu 3 tahun,97. Yang berikutnya yaitu perhitungan IRR. IRR-nya kita mendapatkan 17%,78. Yang selanjutnya yaitu ada BCR dengan kita mendapatkan 1,67. Next. Berikutnya yaitu perhitungan and increase in direct material 6%. Yang pertama itu RULA atau income statement, yaitu dengan total income pada tahun 2007 sebesar 3.795.978.315 rupiah. Selanjutnya yaitu estimate cost and goods sold, yaitu pada 2027-nya mendapatkan 33.966.000 rupiah. Untuk perhitungan estimasi cost of goods manufacture yaitu ada direct factory overhead cost, yaitu dengan totalnya pada 2027 2.731.648.725 rupiah. Berikutnya yaitu gross profit-nya pada 2027 yaitu kita mendapatkan 106.4.813.591 rupiah. Dengan operational cost total pada 2027 yaitu 706.003.648 rupiah. Untuk perhitungan earning before interest and tax yaitu kita mendapatkan sekitar 358 jutaan. Untuk interest expense-nya kita mendapatkan 2.476.617 rupiah. Dengan perhitungan EBIT-nya yaitu 356.333.325 rupiah. Dengan tax 1% yaitu 3.563.333 rupiah. Untuk earning after interest and tax-nya kita mendapatkan 352.769.92 rupiah. Next. Yang berikutnya yaitu an increase in direct material pada 7%. Untuk total income 2027 sekitar
3.795.978.315. Untuk total estimasi of good manufacturnya yaitu sekitar 2.324.908.002 rupiah. Total cost of good sold harga pokok yaitu kita sekitar 2.745.465.878 rupiah. Untuk gross profit yaitu sekitar 1.050.512.438 rupiah. Untuk operational cost kita mendapatkan 700.600.3.648 rupiah. Untuk EBIT-nya yaitu 344.508.789 rupiah. Untuk total interest expense 2027-nya 2.476.617 rupiah. Untuk EBIT 2027-nya yaitu sekitar 342.032.172 rupiah. Untuk tax 1% yaitu kita mendapatkan 3.420 rupiah. Berikutnya yaitu ada sensitivity analysis of raw material. Yaitu dengan interest rate 8% mendapatkan NPV 14.142.987 rupiah. Untuk and interest raw material 7%-nya kita mendapatkan interest 8%, NPV yaitu 41.184 rupiah. Berikutnya yaitu ada directions is selling product price yaitu 13%. Yaitu dengan selling cost produknya pada 2027 sekitar 649.551.39 rupiah, dan selling cost rounding atau produk yaitu sekitar 65 rupiah. Next. Berikutnya yaitu perhitungan rugi dan laba atau income statement. Untuk pendapatan yaitu kita mendapatkan pada tahun 2027 sekitar 3.798.600.000 rupiah. Untuk estimasi cost of goods sold kita pada 2027 sekitar 33.966 rupiah. Dengan total direct cost 2.224.879.951 rupiah. Untuk total cost of goods manufacture pada 2027 kita mendapatkan 2.559.920. Cost good of sold yaitu 2.559.439.08 rupiah. Untuk total operational cost kita mendapatkan 706.3.648 rupiah. Next. Berikutnya yaitu direct is selling product price pada 14%. Kita mendapatkan selling cost atau produk yaitu sebesar 649.551.39 rupiah. Untuk selling cost roundingnya kita mendapatkan 650 rupiah pada 2027. Next. Berikut yaitu rugi laba income statement. Untuk total income-nya 2027 yaitu kita sebesar 3.798.600.000 rupiah. Untuk total direct cost yaitu 2.224.879.951 rupiah. Untuk total cost of goods sold harga pokok penjualan sekitar 264.357.806 rupiah. Untuk gross profit-nya yaitu sekitar 1.153.242.194 rupiah. Untuk total operational cost-nya kita mendapatkan 706.003
6148. Untuk total EBIT 2027 kita mendapatkan 447238,549 rupiah. Untuk total interest expense yaitu pada 2027 sekitar 2.476.617 rupiah. Untuk EBIT-nya sekitar 444.761.929 rupiah. Untuk tax 1%-nya 4.447.619 rupiah. Untuk perhitungan EAT-nya kita mendapatkan 446.314.309 rupiah. Next. Berikut untuk perhitungan sensitivity analysis of selling price. Untuk 13% kita mendapatkan interest rate sekitar 8%. Untuk NPV-nya mendapatkan perhitungan 89.380.896 rupiah. Untuk decrease in raw material 14%, kita mendapatkan interest rate 8%. Untuk NPV-nya mendapatkan 54.327.808 rupiah. Mungkin sekian. Selanjutnya sudah dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai modul praktikum perancangan fasilitas industri. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada jarak antar supplier. Pada PT FRI 031A, yaitu jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031A dengan Indojaya Bangunan atau supplier 1 yaitu 10,55 km dengan waktu tempuhnya selama 36 menit. Yang kedua yaitu jarak tempuh dengan toko besi Parahyangan Jaya yaitu pada supplier 2 adalah 15,6 km dengan waktu tempuhnya selama 42 menit. Yang ketiga yaitu jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031A dengan toko besi Baja Jaya Baru yaitu supplier 3 adalah 171,74 km dengan waktu tempuhnya selama 3 jam. Selanjutnya pada PT FRI 031B ke Indojaya Bangunan yaitu supplier 1 yaitu sekitar 165,99 km dengan waktu tempuhnya selama 3 jam 7 menit. Yang kedua, jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031B dengan toko besi Parahyangan Jaya yaitu supplier 2 adalah 176,79 km dengan waktu tempuhnya selama 3 jam 10 menit. Dan yang ketiga yaitu jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031B dengan toko listrik Perkasa yaitu supplier 3 adalah 11,77 km dengan waktu tempuhnya selama 26 menit. Selanjutnya yaitu pada PT FRI 031C jarak tempuhnya ke Indojaya Bangunan itu sekitar 10,11 km dengan waktu tempuhnya selama 27 menit. Yang kedua, jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031 ke toko besi Parahyangan Jaya yaitu supplier 2 sekitar 9,72 km dengan waktu tempuhnya selama 24 menit. Dan yang ketiga yaitu jarak tempuh yang dimiliki oleh PT FRI 031 dengan toko besi Jaya Baru yaitu supplier 3 yaitu 170,96 km dengan waktu tempuhnya selama 3 jam 2 menit. Sehingga jarak yang dipilih yaitu pada PT FRI 031C ke toko besi Parahyangan Jaya yaitu supplier 2 yang memiliki jarak terkecil yaitu 9,72 km. Selanjutnya, sini ada perhitungan faktor rating yaitu berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Pada faktor kuantitatif itu ada UMK, land cost, availability land, supplier dan supplier distance. Kemudian pada kualitatifnya itu ada HR quality, transportation access, nature disaster, dan potensial market. Di sini dihitung dari alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Dan yang memiliki faktor rating terbesar yaitu 80,51 di Kabupaten Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gian.
Baik, selanjutnya ada routing sheet. Di tabel routing sheet sendiri ada operation, facility name, dimension, volume, processing time, theoretical machine capacity, kemudian ada scrap, defect, efficiency, actual machine capacity, amount of actual machine, required production amount, prepared production amount, theoretical, dan actual. Dan untuk total actual machine required per unitnya itu totalnya adalah 15. Kemudian ada stacking maksimum. Ini ada from to dan ada stacking dimulai dari GBBU kerangka utama sampai waste shapes dan berdasarkan hasil dari perhitungan stacking dengan menggunakan software stack builder didapatkan stacking maksimum pada part baut dan mur yaitu sebanyak 1959. Maaf, saya ulangi 11959. Lalu kemudian ada jumlah waktu pengantaran yang paling optimal. Untuk unit lot yang pertama itu untuk time-nya 1404, unit lot 29 itu 790. Dan berdasarkan hasil dari perhitungan Ganjar, timestamp yang dihasilkan unit lot yang pertama itu 1404, dan pada unit lot 29 yaitu 790. Lalu selanjutnya ada jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Untuk frekuensinya itu berdasarkan hasil dari perhitungan frekuensi pengantaran pada setiap proses yaitu 1 untuk setiap MHE-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nur Arifin. Berikut yaitu ada luas area. Dari mesin cutting 1, mesin welding 1, mesin drilling, mesin threading, sampai pada meja pegging, yaitu dengan total area sekitar 4.569. Next. Untuk FTQ-nya sendiri, kita mendapatkan total yaitu 384,122 rupiah. Berikut yaitu initial layout setelah ARC, seperti gambar di sebelah sini. Next. Yang terakhir yaitu ada final layout yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang praktikum eksis FRI 031 Company. Baik, selanjutnya merupakan hasil dari IRD pada FRI 031 Company. Berikutnya yaitu ada normalisasi, pertama ada tabel existing, yaitu pertama ada company FRI 031. Untuk produk wajah singkal, untuk date-nya kita 23 Mei 2022. Yang selanjutnya yaitu ada 1P, yaitu 1NP Employees Data Table, yang selanjutnya yaitu ada 2P, yaitu 2NP Bomb Data Table. Di gambar di berikut. Next yaitu database in PHP MyAdmin untuk bagian produk. Di gambar berikut ini. Itu ada pajak simpel. Next. Yang berikutnya produk slot. Seperti gambar berikut ini. Yang berikutnya yaitu ada database in PHP MyAdmin pada raw material. Itu ada hand grip, tongkat, handle, roda, penggaruk, dan tangki. Next saja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan database in my PHP MyAdmin. Bisa dilihat untuk gambar pada yang ada di layar, ada arrival, departure, lalu ada production staff, dan ada production supervisor, dan juga ada operator. Selanjutnya ada
workstation, role, name, password, dan juga username, yang dimana isinya itu ada admin scientist, production staff, production SPV, dan juga operator 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya ada database in my phpMyAdmin, ada handle, perangkat, dan juga yang terakhir ada final assembly dari bajak singkal manual. Lalu selanjutnya di sini juga ada raw material ID dan juga ada kuantitinya, ada berapa di masing-masing raw materialnya. Selanjutnya ada arrival lagi, lalu ada finish, dan juga ada workstation, production 1, 2, dan juga ada production. Selanjutnya kita akan memasuki UI UX. Di sini ada login page dan juga home. Untuk login page-nya sendiri terdiri dari username dan juga ada password. Dan untuk home-nya itu terdiri dari nama dan juga describe atau penjelasan. Kemudian ada page production master data yang ada yang isinya yaitu nama, quantity, cost of goods sold, lalu ada selling price, dan juga ada action. Dan ada page WIP production master data atau work in process. Lalu ada page raw material master data yang dimana isinya itu ada handle, tongkat handle, roda, penggol, dan juga tangki. Dan juga untuk page at product arrival itu isinya ada produk dan juga berapa jumlah kuantitinya atau kuantitasnya. Selanjutnya ada page at product departure atau produk yang produk yaitu salah satunya yaitu ada produk dan juga ada kuantitas lagi di mana nanti kita akan menginput produknya itu apa dan juga berapa kuantitasnya. Lalu ada page at raw material arrival yaitu sama ada produk dan juga ada kuantitas. Kemudian di sini juga ada page at raw material departure, lalu ada page at production rate report. Lalu selanjutnya ada page production rate report, itu ada production rate-nya berapa, total production atau WIP-nya berapa, kemudian ada WIP report dan juga production report. Dan untuk page at defect report-nya itu atau produk yang gagal yaitu ada defect report, ada produk dan juga ada report data. Untuk page defect report-nya sendiri itu nanti ketahuan berapa defect yang ada di workspace yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan untuk yang di page defect report-nya itu nanti ketahuan berapa kuantitinya, baru berapa harganya, dan nanti ditotalkan menjadi berapa. Kemudian untuk web result akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Baik, selanjutnya yaitu merupakan hasil dari web result. Yang pertama itu ada page login, dan kemudian ada page home. Selanjutnya, di sini merupakan ada page produk master data. Selanjutnya, di sini merupakan hasil dari page WIP produk master data dan kemudian hasil dari web result raw material master data. Selanjutnya, yaitu merupakan page dari produk arrival. Selanjutnya, sini merupakan hasil dari web result add product departure sama add raw material arrival. Selanjutnya, di sini merupakan hasil web result dari add raw material departure. Selanjutnya, nah di sini merupakan ada hasil dari web result add production rate report dan hasil dari page production rate. Kemudian selanjutnya di sini merupakan hasil dari web result add defect report, yaitu nantinya akan keluar data dari defect workstation 1 hingga workstation 3. Selanjutnya yaitu di sini merupakan hasil web result dari accounting, hasil dari defect. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.